Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Rahmat. Kali ini kita akan membahas salah satu sistem pemindah daya sepeda motor, yaitu sistem transmisi. Untuk mengawalinya, sebelum kita masuk ke materi, kalian semua pasti pernah berkendara dengan sebuah motor, ya, motor bebek contohnya. Kalian pada saat berkendara, pada saat ingin melaju dari posisi netral, kalau ingin melaju harus pindah ke gigi pertama. Sampai gigi pertama kalian melaju sampai kecepatan tertentu, pindah ke 2. Kemudian kecepatan tertentu lagi pindah ke 3 sampai seterusnya. Pada saat tersebut di komponen motor tersebut bekerja yang namanya sistem transmisi. Jadi sistem transmisi itu adalah nanti berfungsi untuk mengatur momen atau kecepatan sebuah motor. Kalau ingin di logika transmisi itu, kalian pernah berkendara misalkan di tanjakan, ya, kalian pasti menggunakan gigi 1 atau 2, nggak mungkin menggunakan gigi 3 atau 4. Itu makanya pada saat gigi 1 itu momennya sangat besar sehingga dia meskipun kecepatannya rendah tapi kekuatannya besar. Itu nanti adalah salah satu kerjanya sistem transmisi. Jadi untuk mengatur hal tersebut. Itu mungkin awalan untuk kita. Jadi untuk sebelum masuk ke transmisi, mungkin itu. Ya. Langsung saja kita masuk ke transmisi. Ya, tadi sudah saya jelaskan transmisi. Di setiap motor pasti ada transmisi. Ya, ini gambar di sini ada contoh mesin. Di situ adalah letak transmisinya. Jadi di sini ada porosengkol, ada kopling, terus transmisi, terus menuju ke roda. Itu adalah namanya transmisi ya. Kalau di sini ada gambar susunan roda gigi. Jadi ini transmisi manual, nanti kita bahas ya. Terus, tadi udah saya hampir jelaskan. Di sini adalah sistem pemindah daya. Lebih mudahnya gambarnya seperti ini. Jadi di poros engkol, terus ada kopling, terus transmisi. Ya, jadi nanti transmisi ini bekerja untuk mengubah momen dan kecepatan suatu kendaraan akibat pembenahan dan atau kondisi jalan serta sesuai keinginan pengendara. Tadi sudah saya jelaskan kondisi jalan lurus, jalan menanjak, itu pasti akan membutuhkan momen yang berbeda dan kecepatan yang berbeda. Makanya dibutuhkan suatu transmisi sebuah sepeda motor. Kalau misalkan transmisi nggak ada bagaimana? Misalkan transmisi jadi dari poros langsung ke roda gigi, roda belakang, ini akan gimana? Ini akan jalan terus motornya. Langsung jalan pada saat motor hidup, dia langsung jalan. Jadi nggak ada sistem pengatur untuk netral dan berhenti atau meskipun kecepatan tinggi, ya makanya perlu namanya transmisi. Seperti itu ya. Terus nanti ada dua macam sebenarnya macam transmisi, yaitu nanti ada transmisi manual ya dari susunan roda pasangan roda gigi, ada nanti transmisi otomatis ya. Kalau di motor
sekarang adalah motor matic. Nanti disebut juga dengan CVT, Continuous Variable Transmission. Ini menggunakan sistem perpindahan kecepatan atau momen dengan otomatis. Ya, jadi itu. Langsung ke komponennya. Kita bahas tentang transmisi manual dulu ya. Transmisi manual. Ya, tadi sudah sedikit saya jelaskan. Transmisi manual itu komponennya sebenarnya ada, komponen utamanya ada 3, yaitu ada main shaft atau poros utamanya. Jadi ini ada roda gigi dan poros. Nah, di sini nanti ada poros dari putaran dari kopling, nanti ini masuk ke sini, jadi ada roda gigi. Terus di ini juga ada poros dan roda gigi, tapi nanti porosnya ini menuju ke roda belakang ya. Nah, terus ada lagi yang sini adalah shift drum. Nah, ini nanti untuk mengatur pada saat perpindahan giginya. Pindahan gigi 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau netral. Nanti diatur oleh namanya shift drum. Nanti ada namanya fork, ya, ada garpunya. Nah, nanti untuk memindahkan giginya. Pada transmisi manual ini ada namanya roda gigi ya, pasangan roda gigi pasti berpasangan ya pasti. Nah, itu sebenarnya ada beberapa macam jenis roda gigi sebenarnya. Dilihat dari cara kerjanya, itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah roda gigi tetap. Nah, nanti ini roda gigi ini akan berjalan atau berputar ikut dengan porosnya karena dia nyambung misalkan ini. Nah, ini adalah roda gigi tetap atau nanti pada saat berputar ikut dengan porosnya. Terus ada lagi roda gigi geser atau sliding gear. Nah, di sini nanti roda gigi ini juga nanti pada posisi putarannya dia juga ikut poros karena di sini ada lubang-lubang alur. Nah, di sini nanti masuk ke sini ya. Jadi putarannya ikut poros. Jadi pada saat poros berputar dia ikut berputar. Nah, di samping itu dia juga namanya gear geser tadi, berfungsi untuk menggeser atau memindahkan. Nanti pada saat perpindahan gigi ya, ini ada gear sliding untuk memindahkan gigi. Buat apa? Nah, di sini ada gear ketiga, jenis yang ketiga itu ada gear namanya gear putar saja. Nah, pada saat cara kerjanya itu dimasukkan poros ini ya. Nah, pada saat poros berputar, gear ini nggak berputar ini mas. Ya, karena apa? Karena di sini adalah lubangnya seperti ini. Nah, nanti pada saat porosnya berputar, dia nggak ikut putar meskipun nanti pada kenyataannya dia seakan-akan ikut berputar padahal tidak nyambung dengan poros engkol, dengan poros sini transmisi. Nah, jadi dibutuhkan namanya gear sliding ya. Nanti buat biar nyambung poros antara poros dengan gear, dia membutuhkan gear sliding untuk menyambungkan putaran. Nah, seperti itu. Nah, nanti pada gear ini ada namanya rasionya sendiri-sendiri. Rasio ini dihitung bisa dari roda giginya, ya, jumlah giginya. Semakin perbandingannya semakin misalkan depan kecil, depan belakang bukan poros utamanya roda jumlah giginya kecil, terus poros belakangnya outputnya itu besar, berarti nanti motor itu kalau di logika akan ringan. Seperti motor trail itu, jadi roda gearnya depan kecil, belakang besar, jadi momennya besar, jadi enteng atau ringan. Nah, seperti itu, semakin besar giginya, misal gigi 4, nah nanti semakin besar. Yang poros utama semakin besar, yang poros outputnya semakin gigi pertama besar, mengecil. Nah, seperti itu.
Itu nanti komponen dari transmisi manual. Nah, kita kembali lagi cara kerjanya. Ini cara kerja transmisi manual. Nah, langsung saja ke simulasi sama. Ya, cara kerja sini dulu. Kita lihat nanti. Nah, ini simulasinya. Ini transmisi manual ya. Nah, di sini ada C1, C2, C3, C4, M1, M2, M3, M4. Nah, ini tadi ada 3 jenis gear. Kita lihat, nah ini posisi netral ya. Jadi antara poros utama nggak nyambung dengan poros belakang ya. Jadi nggak muter ini. Ya. Misalkan kita pindah ke gigi 1. Nah, ini tadi perpindahannya. Nah, nanti ini adalah namanya gear sliding atau gear geser. Buat apa? Untuk menyambungkan antara poros utama ke poros belakang ya. Jadi poros outshaft. Jadi nanti pada awalnya netral porosnya nggak berputar karena dia geser. Nah, di sini ada gear idle ya, yang nanti meskipun dia berputar tapi porosnya tidak ikut berputar, makanya butuh namanya gear sliding, digeser. Nah, di sini ada M1-nya tetap, jadi meskipun porosnya putar dia ikut berputar. Kalau ini roda gigi idle yang meskipun dia berputar tapi porosnya nggak ikut berputar. Nah, makanya coba kita gigi 1. Nah, dia dimasuki oleh gear sliding biar nyambung antara poros dengan C1. Nah, seperti itu. C2 sama nanti. Nah, di sini juga ada gear slidingnya di sini yang poros utama M4, yang kalau yang poros outshaft-nya C3 slidingnya. Seperti itu. Jadi pasti berpasangan antara M1 ini adalah tetap, di sini idle. Jadi yang ini tetap pasti ikut poros, yang sini nggak ikut poros putarannya. Pasti itu. Ya. Itu. Kita coba simulasinya seperti apa. Nah, tadi sama ini sebenarnya. Nah, pada saat pindah gigi ya, di sini nanti roda gigi bergeser oleh saat di shift drum tadi. Jadi tabung drumnya dia ada garpu, dia geser ke kanan ya. Nah, naik lagi. Nah, di sini juga geser. Memang dua geser ini geser juga ya. Nah, seperti itu. Gigi 3, gigi 4. Ya, seperti itu. Ini adalah simulasi untuk transmisi manual. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus kita kembali ke materi yang untuk komponen transmisi otomatis. Ya, sebenarnya transmisi otomatis kalau zaman sekarang itu adalah contohnya dari motor matic. Sudah saya katakan tadi adalah CVT. Nah, itu menggunakan namanya transmisi otomatis. Di CVT sebenarnya ada 2 komponen paling penting, yaitu nanti ada di sini ada drift pulley. Ya, kalau bisa dikatakan drift pulley ada yang namanya primary. Ya, nanti ini pulley ini adalah porosnya jadi satu dengan poros engkol. Jadi pada saat poros engkolnya muter, dia ikut muter. Yang belakang komponen penting adalah driven pulley. Ini kalau ada juga yang menyebutkan namanya secondary. Nah, pulley belakang ini nanti hanya menyambung dengan roda belakang. Ya, ini tadi. Ini yang untuk mesin, ini untuk roda belakang. Nah, ini ya tadi. Kembali lagi komponennya tadi. Nah, ini komponennya. Ini adalah poros utama dari poros engkol. Terus kedua ini ada drift pulley ya. Nanti pulley-nya itu namanya ini pulley mas. Pulley itu nanti pulley-nya 2 ya. Pulley depan itu ada 2, ada pulley tetap. Nah, ini pulley tetap, ada pulley bergerak.
ya. Belakang sama, nanti yang driven pulley atau secondary pulley sama, ada pulley tetap dan pulley bergerak. Nah, nanti tribel atau V-bel ini yang menghubungkan antara pulley depan sama pulley belakang. Roller ini yang paling penting, ini ya, kunci utama untuk memindahkan transmisi atau pulley-nya nanti di bagian depan ini, ya, di drive pulley atau yang primary. Ada spring ini di belakang nanti, ya, untuk mengembalikan pulley geraknya di driven pulley atau pulley belakang. Nah, ini kopling yang kemarin kita bahas, ya. Koplingnya sentrifugal, ya. Tuh. Nah, kita kembali lagi. Nah, cara kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya CVT yang tadi, di sini ada ini. Ini adalah tadi pulley tetap, ini ada pulley geser, ya. Ini pulley-nya bisa geser kiri kanan atau naik ke atas kalau di sini, ya. Sama belakang sama ada pulley tetap, ini tetap nggak bisa bergerak. Yang di sini ada pulley gesernya, jadi bisa geser naik turun. Nah, kalau yang sini pulley bergeser karena roller ini, jadi bisa naik turun karena roller. Kalau di sini ngikuti pulley depan, ya, pada saat rollernya ini naik. Nah, bagaimana ini rollernya bekerja? Ini karena ada gaya sentrifugal. Dari mana? Dari putaran mesin. Semakin mesinnya berputar kencang, nah ini gaya sentrifugalnya tinggi, nah dia akan naik sehingga dia mendorong pulley ke bawah atau ke samping. Jadi ini menciut nanti. Nah, menciut sehingga drive bell ini akan naik. Posisinya akan naik dan akan dorong pulley geser yang belakang. Dia akan merenggang. Jadi kalau yang depan menciut, yang depan merenggang. Nah, terus nanti seperti itu, ya. Nah, ini posisi drive-nya kayak gini kalau kecepatan rendah. Jadi drive-nya di kecil diameternya, kalau yang belakang besar. Jadi di pucukan, kalau ini di dasarnya. Ya, roller juga masih di bawah. Coba kalau yang kecepatan tinggi. Nah, ini kebalikannya, kalau kecepatan tinggi, rollernya sudah naik, ya, di posisi naik paling tinggi. Sehingga drive bell-nya atau V-bell-nya ada posisi yang pulley depan dia besar, terus yang belakang dia kecil. Nah, dia pulley depan menciut, ya, karena ada rollernya mendorong pulley gesernya. Yang sini akan merenggang karena kena lebarnya pulley sehingga dia geser. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Ya, ini dilihat. Nah, ini bisa geser. Ya, adalah pulley geser. Nah, dia pada saat putaran tinggi, ini 7000 rpm, dia menciut. Nah, V-bell-nya naik. Nah, V-bell-nya naik, ya. Nah, kecepatan tinggi ini. Jadi V-bell-nya yang depan naik, yang belakang turun. Nah, itu merendah, RPM-nya dia merenggang lagi. Nah, V-bell-nya turun lagi. Kecepatan tinggi, dia menciut lagi. Nah, seperti itu. Nah, dia geser. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu, ya. Ini RPM-nya. Nah, yang belakang nih, ini putaran rendah. Nah, awalnya dia tinggi, semakin tinggi RPM-nya, semakin dia turun. Nah, dia pulley-nya merenggang. Nah,
Kan geser ini. Ya. Seperti itu ya. Ya, mungkin untuk transmisi pada intinya ada dua, transmisi manual sama transmisi otomatis. Ya, mungkin untuk transmisi cukup sekian ya. Silakan nanti kalian mengerjakan soal yang saya bagikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.